Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibnu Fajar 75 Channel. Untuk kali ini saya akan sedikit memberikan pemahaman mengenai apa itu AKM atau Assessment Kompetensi Minimal, di mana ini akan dilaksanakan secara nasional untuk tahun 2021 yang akan datang. Baik, langsung saja kita lihat. Asesmen nasional itu adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Adapun mutu yang diukur akan menggunakan 3 instrumen. Yang pertama itu asesmen kompetensi minimum, yaitu mengukur literasi, membaca, dan numerasi sebagai hasil belajar kognitifnya. Kemudian yang kedua survei karakter, yaitu mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai atau value sebagai hasil belajar non-kognitif. Yang terakhir atau ketiga adalah survei lingkungan belajar, yaitu mengukur kualitas pembelajaran dan sekolah yang menunjang pembelajaran. Kemudian yang berikutnya, apa yang diukur AKM ya. Yang pertama itu adalah literasi membaca, yaitu kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Kemudian yang kedua adalah numerasi, yaitu kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Selanjutnya, komponen AKM. Untuk komponen dari literasi membaca itu ada konten, yaitu teks informasi dan teks sastra. Kemudian proses kognitifnya itu menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Sedangkan untuk konteksnya adalah personal, sosial budaya, dan saintifik. Sedangkan untuk numerasi, ini untuk kontennya adalah bilangan, pengukuran dan geometri, data dan uncertainty, aljabar. Kemudian untuk proses kognisinya itu pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Sedangkan untuk konteksnya itu adalah personal, sosial, kultural, dan saintifik. Kemudian untuk bentuk soalnya ini ada beberapa bentuk soal. Untuk soal objektif itu bisa pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan yang bentuknya non-objektif yaitu esai. Nah, kemudian untuk pengukuran survei karakter, bahwa karakter itu merupakan profil dari pelajar Pancasila. Yang pertama itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Kemudian untuk survei lingkungan, ini dilihat dari iklim belajar dan iklim satuan pendidikan, di mana yang pertama itu iklim keamanan sekolah, yaitu keamanan dan well-being untuk siswa, kemudian sikap dan keyakinan guru, kebijakan dan program sekolah. Kemudian untuk iklim kebinekaan sekolah, itu praktek multikultural di sekolah, sikap dan keyakinan guru atau kepala sekolah, kemudian kebijakan dan program sekolah. Yang berikutnya indeks sosial ekonomi, meliputi pendidikan orang tua, profesi orang tua, fasilitas belajar di rumah. Kemudian untuk kualitas pembelajaran, ini ada manajemen kelas, dukungan afektif, atau yang berikutnya adalah aktivasi kognitif. Terakhir, pengembangan guru, yaitu refleksi dan perbaikan pembelajaran, kemudian dukungan untuk refleksi guru. Adapun sasaran dari asesmen nasional, ini ada siswa, ada guru, ada kepala sekolah. Nah, untuk siswa itu meliputi AKM literasi dan numerasi, serta survei karakter. Kemudian untuk guru dan kepala sekolah itu adalah survei lingkungan belajar.
Untuk siswa itu sendiri itu nanti dimulai dari kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Nah, untuk maksimum dari murid SD itu 30 murid. Kemudian SMP, SMA, SMK itu ada 45 murid yang akan mengikuti AKM. Kemudian akan dipilih secara acak oleh Kemendikbud ya sebagai responden. Nah, tes dan kuesioner ini menggunakan komputer dalam kondisi terawasi. Sedangkan untuk guru baik SD, SMP, dan SMA ini untuk sebagai respondennya adalah semua guru ya. Kemudian waktunya ada sekitar 2 minggu dan dilaksanakan secara daring tanpa pengawasan. Begitu juga kepala sekolah juga sama ya. Jadi semua kepala sekolah dilaksanakan juga secara daring. Untuk tujuan dari asesmen nasional itu ada beberapa ya. Yang pertama itu adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan ya, bahwa asesmen nasional dilakukan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan dan sekaligus menghasilkan informasi untuk perbaikan kualitas belajar mengajar yang kemudian diharapkan berdampak pada karakter dan kompetensi siswanya. Kemudian yang kedua itu sebagai penunjuk arah tujuan dan praktek pembelajaran, di mana kompetensi dan karakter siswa sebagai tujuannya, yaitu menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yaitu pengembangan karakter dan kompetensi siswa. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk menfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, ini memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif, di mana sekolah yang efektif itu mempunyai ciri mulai dari pengajaran yang baik sampai program dan kebijakan sekolah yang membentuk iklim akademik, sosial, dan keamanan yang kondusif, yang berfungsi untuk membantu sekolah untuk lebih memahami apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Kemudian yang keempat itu untuk memotret mutu sekolah, di mana mutu sekolah itu meliputi mutu input, proses, dan hasil belajar, yang mencerminkan kinerja sekolah sebagai umpan balik berkala yang objektif dan komprehensif bagi manajemen sekolah, dinas pendidikan, dan kementerian. Sedangkan nanti untuk pelaksanaan dari asesmen nasional bisa kita lihat. Yang pertama, asesmen nasional ini akan dikoordinasi oleh Kemendikbud ya, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kanwil dari Kantor Departemen Agama. Pelaksanaannya ini akan berbasis komputer dan dilaksanakan secara daring, yaitu asesmen nasional dilaksanakan menggunakan komputer dan secara daring. Kemudian siswa mengerjakan pada sesi dengan jadwal yang sudah ditentukan. Untuk guru dan kepala satuan pendidikan mengerjakan survei secara mandiri dengan periode waktu yang cukup panjang, yaitu 2 minggu. Kemudian untuk pesertanya, SDMI ini 30 siswa per sekolah untuk kelas 5. Kemudian SMP MTS ini maksimum ini 45 siswa per sekolah untuk kelas 8. SMA dan SMK ini juga maksimum 45 siswa, kemudian untuk kelas 11. Kemudian pelaksanaannya seperti yang disampaikan tadi, yaitu berbasis komputer dan adaptif ya. Adaptif itu adalah soal yang ditempuh akan tergantung dari performa pada soal awal. Artinya kalau siswa punya kemampuan yang tinggi, soal akan cenderung meningkat. Jika siswa tidak berkemampuan tinggi, tingkat kesulitannya akan disederhanakan. Kemudian setiap peserta mengerjakan yang pertama tes literasi membaca, kemudian numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kemudian dilaksanakan ini selama 2 hari. Untuk alokasi waktunya ya, untuk SD di hari pertama itu tes literasi 75 menit, kemudian survei karakter 20 menit. Kemudian untuk SMP, SMA, dan SMK ini tes literasinya 90 menit dan survei karakternya 30 menit. Nah, untuk hari kedua ini
juga masih sama seperti hari yang pertama. Yang berikutnya, hasil dari asesmen nasional ini nanti digunakan untuk yang pertama itu sebagai pemetaan awal mutu sistem serta penyetaraan hasil belajar bagi peserta didik program kesetaraan. Yang pertama, pemetaan mutu pendidikan. Hasil asesmen nasional tidak digunakan untuk menilai prestasi murid ataupun kinerja guru dan sekolah. Kemudian laporan hasil asesmen nasional diberikan kepada guru dan sekolah sebagai alat untuk melakukan evaluasi diri dan perbaikan pembelajaran. Murid, orang tua, guru, dan sekolah tidak perlu cemas. Sekali lagi, tidak perlu cemas dan tidak perlu melakukan persiapan khusus untuk menghadapi asesmen nasional. Sedangkan untuk ujian penyetaraan, ini khusus untuk program pendidikan kesetaraan, asesmen nasional memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai alat pemetaan mutu dan ujian penyetaraan bagi belajar peserta didik. Kemudian digunakan sebagai ujian penyetaraan adalah AKM literasi dan AKM numerasi. Sekali lagi perlu kami sampaikan, pada saat pelaksanaan atau kita menjelang AKM tidak perlu cemas, karena asesmen nasional itu tidak untuk menentukan kelulusan, tidak diberikan di akhir jenjang, kemudian hasilnya tidak memuat nilai secara individu, dan hasilnya diharapkan menjadi dasar perbaikan pembelajaran. Hasil AN ya atau asesmen nasional tahun 2021 akan digunakan sebagai data atau baseline, tidak untuk menilai kinerja satuan pendidikan ataupun di wilayah tertentu. Demikian informasi berkenaan dengan AKM, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.